Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aminah dengan NIM 18230049. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal tugas kedua dari seminar akuntansi keuangan tentang IFRS Implementation dengan dosen pengampu Bapak Febriandi Ananda SEMM. Baiklah, jurnal yang saya ambil di sini yaitu berjudul tentang Impact Analysis of Indonesian Financial Accounting Standard Result of the IFRS Implementation for Financial Instrument in the Indonesian Commercial Bank, atau dalam bahasa Indonesianya yaitu Analisis Dampak Standar Akuntansi Keuangan Indonesia berdasarkan implementasi IFRS untuk instrumen keuangan di Bank Umum Indonesia. Pembahasan teori di sini adalah IFRS atau kepanjangan dari International Financial Reporting Standard, atau bahasa Indonesianya itu Standar Laporan Keuangan Internasional, adalah standar dasar, pengertian, dan kerangka kerja. Kehadiran industri perbankan sangat penting dalam menggalang dana dari masyarakat yang kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat, khususnya bagi para pelaku usaha, sehingga kegiatan perekonomian dapat berjalan sesuai harapan untuk memenuhi kebutuhan produk dan layanan. Dengan tingkat persaingan layanan perbankan, bisnis membutuhkan manajer bisnis yang semakin kompleks, terus meningkat dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas, profesionalisme kinerja keuangan agar dapat bersaing di tingkat global. Statement of Financial Accounting Standard atau SFAS merupakan standar atau norma yang digunakan untuk menyiapkan laporan keuangan bahwa perusahaan memiliki akuntabilitas publik, termasuk perbankan korporasi, dengan jenis korporasi yang memiliki akuntabilitas publik karena laporan tersebut diberikan kepada masyarakat. Laporan standar akuntansi keuangan saat ini sedang dalam proses pengadopsi penuh IFRS International Financial Reporting Standard dengan tahun 2012 adalah target adopsinya. Pada tahun 2012, beberapa standar akuntansi keuangan laporan telah mulai berlaku. Setelah tahun 2012, untuk proses penyesuaian GAAP harus tetap dilakukan secara konsisten berdasarkan IFRS yang ada. Ada instansi yang beberapa yang telah mengadopsi SFAS berdasarkan IFRS standar, seperti SFAS 50 Revisi 2006 tentang penyajian dan pengungkapan instrumen keuangan PPIK dan SFAS 55 tentang pengakuan instrumen keuangan dan pendapatan pengukuran. SFAS yang direvisi yang dilakukan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyentuh beberapa komponen instrumen keuangan yang digunakan oleh banyak bank. Implementasinya tertuang dalam SFAS 50 dan SFAS 55 yang akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Sekarang, di Indonesia ada 125 jumlah bank umum. Namun, dalam riset ini, kami mendapatkan kesimpulan bahwa hanya 11 bank yang umum di Indonesia yang mengadaptasikan standar akuntansi baru berdasarkan implementasi IFRS. Kasus yang dibahas pada artikel ini yaitu untuk mengasumsikan perubahan nilai aset keuangan Bank Nasional Terbuka di Indonesia setelah penerapan IFRS berbasis SFAS dengan periode komparatif tahun buku 2009 sebelum implementasi IFRS ke 2010 berbasis GAAP setelah adopsi GAAP berbasis IFRS SFAS 50 dan 55 direvisi 2006. Yang dibahas dalam analisis dampak standar akuntansi keuangan Indonesia berdasarkan implementasi IFRS untuk instrumen keuangan di Bank Umum Indonesia sebagai berikut, yang mana rekening koramban, penempatan di Bank Indonesia, efek di perdagangan, instrumen keuangan derivatif, piutang penerimaan dan pinjaman. Tujuan dari artikel ini untuk menganalisis dampak International Financial Reporting Standard yang beradaptasi dengan kinerja perbankan keuangan go public di Indonesia. Dan adapun manfaat penelitian ini adalah kegunaannya bagi kalangan ilmiah akademik perbankan, manajemen bank, dan publik sesuai dengan minat mereka.
Objek penelitian ini adalah seluruh bank umum yang terdaftar di website Bank Indonesia. Sampel perwakilannya adalah 11 bank yang telah dipublikasikan. Teknik analisis data ini yaitu menggunakan provosive sampling. Metode penelitian pertama kali menggunakan asumsi klasik dan kemudian data dari 11 bank dibandingkan. Dari penelitian tersebut ditunjukkan bahwa ada korelasi dari pelaksanaan revisi PSAK 50 dan 55 2006 yang diadaptasikan dari IFRS untuk instrumen keuangan yang ada ditunjukkan pada penyisihan kerugian penurunan nilai. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini menerapkan berbagai format laporan keuangan perbankan sebelum menerapkan standar akuntansi baru, yaitu IFRS, yang mengarah pada pemahaman tentang perbedaan antara berbagai pihak yang berkepentingan telah menyebabkan asimetri informasi antara pihak-pihak dari pemegang saham manajemen dan juga menyebabkan kemungkinan salah tafsir. Sesuai dengan kajian seluruh bank terbuka, penerapan laporan akuntansi keuangan standar atau PSAK 50 revisi 2006 tentang pengungkapan dan penyajian dan PSAK 55 revisi 2006 tentang pengukuran dan pengakuan instrumen keuangan telah dilakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 prospektif. Standar Akuntansi Keuangan Nomor 50 dan 55 Revisi tahun 2006 yang membahas tentang instrumen keuangan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 21 September 2010, khususnya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan penurunan nilai, dilakukan pada neraca transaksi aset produktif dan non-produktif yang dibutuhkan untuk penyisihan aset atau PPA. Sejak tanggal 1 Januari 2010, nilai pinjaman kepada pelanggan diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan bunga efektif metode dikurangi penyisihan untuk pengurangan nilai. Amortisasi dihitung dengan pertimbangan diskon atau premi yang timbul dari biaya akuisisi dan transaksi yang tidak terpisahkan dengan suku bunga efektif. Amortisasi adalah diakui dalam laporan laba rugi. Khusus untuk cadangan kerugian penurunan nilai kredit dilakukan jika terdapat indikasi penurunan nilai dengan menggunakan penilaian yang ada pada dasar sama dengan dilakukan pada instrumen keuangan lainnya. Kategori penilaian ini adalah klasifikasi saat ini 100%, khusus 5%, kurang lancar 15%, diragukan dan rugi 50% sampai 100%. Semua instrumen yang dinilai sebagai aset keuangan seperti giro dan surat berharga diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Kemudian, tunjangan pengukuran nilai ini terukur jika ada indikasi penurunan nilai berdasarkan bukti objektif penurunan nilai dapat berpengaruh secara signifikan dengan bukti objektif. Hasil penelitian terhadap seluruh instrumen aset keuangan dapat diketahui bahwa terjadinya penyesuaian karena penerapan standar akuntansi keuangan nomor 50 dan 55 yang direvisi tahun 2006 sudah cukup memadai nilai karena telah memenuhi materi dengan nilai signifikan yang dianggap cukup sebagai pembentuk cadangan untuk menutupi kerugian selama penerapan IFRS dalam menjalankan tahun 2010. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang mereview artikel ini. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.